The Penguin merupakan serial terbaru dari DC Studios yang mengusung latar di semesta kota Gotham versi Matt Reeves. Serial ini menjadi spin-off dari The Batman 2022 dan mengambil latar tepat usai peristiwa di film tersebut. Colin Farrell kembali memerankan karakter The Penguin dalam serial ini. Sosok dengan nama asli Oswald Oz Cobb itu dikisahkan sedang berusaha menguasai dunia kriminal Gotham. Kehidupan di kota Gotham berubah drastis sejak peristiwa The Batman 2022. Kota itu dilanda banjir yang merusak tatanan kota dan kegiatan warganya. Teror The Riddler diperankan Paul Dano yang memantik Batman, Robert Pattinson, untuk beraksi juga ikut berdampak bagi kota. Sebab, rangkaian kejadian itu berimbas kepada kematian mafia penguasa Gotham bernama Carmine Falcone, diperankan John Turturro. Kematian mafia sekaligus pengendali dunia kriminal Gotham itu menyebabkan kekosongan kekuasaan di kota tersebut. Dengan begitu, hierarki kekuasaan juga berubah. Cerita kemudian berpusat kepada Oswald Oz Cobb Colin Farrell. Ia merupakan seorang mantan tangan kanan Carmine Falcone yang juga dikenal dengan julukan The Penguin. Penguin selama ini eksis di dunia kriminal Gotham secara senyap. Ia berada di bayang-bayang Carmine Falcone yang begitu mencolok bagi kalangan penjahat dan mafia. Kematian Falcone membuka kesempatan baru bagi Penguin untuk mengisi kekosongan kekuasaan di Gotham. Ia dapat mengambil alih posisi mantan bosnya, mengendalikan berbagai macam urusan yang ada di kota itu. Penguin juga digadang-gadang menjadi orang yang paling layak menguasai Gotham. Ia pun mulai mencoba mengamankan kursi dengan membereskan segala hal yang berpotensi jadi musuh dan pengganggu. The Penguin menjadi judul kedua dari semesta The Batman versi Matt Reeves. Serial ini pun masih diawasi Matt Reeves yang menjadi salah satu produser eksekutif. Di samping Colin Farrell dan Kristen Milioti, The Penguin juga dibintangi Rhaenys Velis, Mark Strong, Michael Kelly, Shoreh Agdashlo, hingga Deirdre O'Connell. The Penguin merupakan serial spin-off dari film The Batman, menceritakan tentang Oz Cobb sang bos kriminal yang juga villain dari Batman. The Penguin debut dengan satu episode berdurasi 66 menit, dan memperkenalkan beberapa karakter baru yang punya peranan penting. Buat kamu pencinta DC terlebih Batman, tentunya berharap banyak dengan serial spin-off ini. Jadi, apakah serial The Penguin worth it untuk ditonton? Untuk memulainya, kamu mungkin harus sedikit mengingat apa yang terjadi di ending film The Batman 2022. Sebab, serial The Penguin menceritakan peristiwa lanjutan persis setelah film yang dibintangi Robert Pattinson tersebut, tepatnya 1 pekan setelahnya. Serial dibuka dengan pemandangan sebagian wilayah Gotham City yang terendam banjir, akibat ulah Riddler yang mengebom tembok yang memisahkan Gotham dengan laut. Hal ini menjadikan The Penguin punya alur cerita maju, untuk meneruskan cerita yang terjadi di The Batman Universe. Untuk memulainya, kamu mungkin harus sedikit mengingat apa yang terjadi di ending film The Batman 2022. Sebab, serial The Penguin menceritakan peristiwa lanjutan persis setelah film yang dibintangi Robert Pattinson tersebut, tepatnya 1 pekan setelahnya. Serial dibuka dengan pemandangan sebagian wilayah Gotham City yang terendam banjir, akibat ulah Riddler yang mengebom tembok yang memisahkan Gotham dengan laut. Hal ini menjadikan The Penguin punya alur cerita maju, untuk meneruskan cerita yang terjadi di The Batman Universe. Serial The Penguin ini masih melibatkan Matt Reeves, sutradara dan penulis skenario dari The Batman. Kehadirannya di jajaran produser eksekutif, membuat serial ini masih memilih pengaruhnya, untuk mengadaptasi beberapa elemen yang ada di film The Batman. Beberapa yang terasa adalah nuansa dan scoring yang gelap, seperti yang tersajikan di film tersebut. Meski begitu, serial The Penguin masih terasa bisa lebih dinikmati karena cukup banyak porsi adegan pada pagi atau siang hari. Usaha Colin Farrell untuk kembali menghidupkan karakter Oz Cobb juga patut diacungi jempol. Apalagi dengan curhatnya soal persiapan kostum dan makeup yang bikin frustasi, karena ia harus mempersiapkan berjam-jam sebelum memulai syuting. Pengorbanannya sebanding dengan hasil yang ia tunjukkan di serial. The Penguin mungkin masuk dalam kategori serial kriminal, namun keseruannya gak melulu ditopang dengan berbagai adegan pertarungan yang intens.
Sutradara Lauren Lefranc menyajikan berbagai konflik yang terjadi melalui percakapan antar karakter yang padat. Sehingga diperlukan ketelitian untuk menyimak pembahasan yang dilakukan Oz, Sofia, dan beberapa karakter lainnya. Selain itu, para karakter juga tampak cukup banyak membahas kejadian-kejadian yang telah terjadi di film sebelumnya, ataupun peristiwa yang terjadi di DC Universe secara umum. Secara keseluruhan, serial The Penguin masih worth it untuk ditonton. Punya cerita dengan alur maju dan hanya perlu menonton film The Batman sebagai awalan, membuatnya masih mudah diikuti, terutama buat kamu yang masih asing dengan dunia dari The Batman dan The Penguin.